Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita memasuki Minggu Kuasi Modogeniti, yang artinya jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, atau di bahasa Batak songon poso-poso naik baru tubuh. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yaitu dari surat Yohanes yang pertama, pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10, dan pasal 2 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, inilah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup yang di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya bersaksi bukan hal yang gampang, Bapak Ibu, bukan hal yang sepele bagi kehidupan kita. Bagaimana ketika mungkin kita percontohkan, Bapak Ibu, bagaimana seseorang ketika dia disumpah di sebuah gedung pengadilan, bagaimana dia bersaksi, dan bagaimana dia yang disumpah. Mungkin bisa saja kita, Bapak Ibu, gentar, atau mungkin bisa kita bagaimana menyaksikan sesuatu kejadian mungkin, atau
tabrakan antara mobil dan motor, bagaimana kita menyaksikan, melihat, dan mengatakan yang sebenarnya. Mungkin ketika kita disumpah, mungkin kita bisa mundur, kita bisa takut, buira hitir-hitir hita, karena saya sudah disumpah. Karena itu bagaimana saksi atau si tindangi yang betul-betul dia menyaksikan apa yang dia alami, apa yang dia lihat di dalam kehidupannya, ataukah mungkin dalam persidangan, atau berkata tidak jujur, atau mungkin hakim dengan profesinya dia membuat sesuatu pertanyaan kepada yang mungkin antara tabrakan dengan mobil dan sepeda motor. Bagaimana kejadian itu, bagaimana pertanyaan demi pertanyaan, apakah di situ bagaimana dengan kecepatan. Mungkin dikatakan sama Batak Amar Alugodo, dia sangat kencang, padahal Bapak Ibu kita tahu ada sepeda motor. Bagaimana laju sebuah motor dalam perjalanannya. Jadi begitu juga bagaimana kita menyampaikan hal-hal yang demikian. Apakah kita berlaku jujur atau berandai-andai, atau mungkin kita tidak takut tentang bagaimana kesaksian itu. Bapak Ibu Saudara, kita bersaksi harus objektif, bukan subjektif. Bagaimana ketika kita diperhadapkan di sebuah, apakah keluarga kita itu tadi yang ditabrak, apa kita berlaku objektif kepada seseorang itu, atau mungkin kita karena keluarga kita, karena satu darah kita, atau tetangga kita, atau mungkin bahkan adik kakak kita, bagaimana kita berlaku objektif di situ. Apakah kita berlaku subjektif karena ada sesuatu hubungan antara kita dengan yang ditabrak tersebut. Demikian halnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dengan begitu rumitnya kita sebagai orang bersaksi kepada Kristus. Tadi bersaksi di pengadilan aja kita sudah rumit. Bapak Ibu kita disumpah. Jadi bagaimana kita bersaksi dengan Tuhan kita dengan penuh kebenaran di dalam iman kepercayaan kita. Kita baru saja Bapak Ibu merayakan bagaimana pesta kebangkitan Yesus Kristus yang mengalahkan maut, kematian, sehingga kebangkitan dimenangkan oleh Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, demikian halnya juga dengan firman Tuhan yang kita diperdengarkan. Bagaimana ketika Yohanes, seorang murid dari Yesus, mau mengatakan bagaimana dengan kesaksian dia, bagaimana dia dengan seorang murid Yesus yang mengatakan firman adalah kesaksian, firman itu, logos itu adalah Kristus sendiri yang sudah mati, bangkit, naik ke sorga. Dialah terang dalam kehidupan bangsa, kehidupan di jemaat mula-mula. Ternyata Bapak Ibu, karena dengan aliran gnostisisme sehingga mengkaburkan apakah Kristus itu bangkit, apakah Kristus itu Tuhan, apakah benar-benar Dia yang dibangkitkan. Jadi suatu pertanyaan bagi di jemaat mula-mula yang mereka mengkaburkan. Mungkin saja Bapak Ibu di tengah gelora teknologi sekarang ini, masihkah atau adakah pertanyaan di manakah Tuhan itu sebenarnya? Apakah kita tidak lihat bagaimana tadi firman Tuhan? Kita meraba, kita melihat, seperti juga Rasul Yohanes menuliskan firman ini supaya bertobat kepada orang-orang Kristen dan jemaat mula-mula yang dikaburkan dengan ilmu-ilmu lain atau gnostisisme yang merujuk kepada gerakan-gerakan yang sampai kepada sinkretisme, menduakan iman
kepada mereka. Artinya juga di dalam aliran Gnostisisme atau juga sinkritisme, mereka mengatakan tidak menekankan bagaimana kesucian tubuh di dalam Yesus Kristus dalam kehidupannya. Artinya bagaimana kitab firman Yesus dalam kerohanian kita, dialah firman dan kesaksian yang hidup bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kita nyatakan bagaimana firman berbicara kepada kita, penggambaran Yesus yang telah kita mendapatkan keselamatan, bagaimana kita Bapak Ibu berkeyakinan, bersaksi atas peristiwa, atas apa yang dialami oleh Yesus Kristus, apa yang sudah diajarkan kepada murid-muridnya, apa yang telah kita dengar dengan kitab suci, buku yang kudus. Bapak Ibu, bagaimana kita menyelaraskan kehidupan kita di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Artinya bagaimana firman itu menjadi pedoman, menjadi penuntun Bapak Ibu Saudara. Itu juga pertanyaan di pertanyaan sektor, bagaimana dengan apakah sudah dinobatkan smartphone kita menjadi buku yang suci Bapak Ibu? Dikatakan dalam kita sebagai HKBP, jaloma tangihoma firman yang ada dalam Bible, kitab suci yang sesungguhnya adalah ini Bapak Ibu. Tetapi mungkin karena teknologi supaya kita lebih gayanya style atau mungkin lebih ringan di jingjing, bagaimana kita dengan ini? Ini menjadi sebuah pertaruhan Bapak Ibu di zaman, di era sekarang ini. Karena itu bagaimana kita kembali basic ke Babel, kembali back to Babel supaya hidup dalam terang. Dikatakan karena Yesus adalah terang, saya adalah terang dunia, kata Tuhan kepada kita, supaya kembali bagaimana kita melihat, meyakinkan orang yang percaya, bagaimana gereja dengan pelayanannya supaya meyakinkan kembali orang-orang yang di dalam kegelapan. Itu juga metode sending pekabaran Injil di kita HKBP. Bagaimana ketika tuan-tuan Jerman datang menginjili kita, bagaimana firman supaya kita terima sebagai orang-orang Batak. Bapak Ibu, siapakah kita sehingga Tuhan mengetuk para tuan-tuan pendeta dari berbagai belahan dunia datang ke tanah Batak supaya kita menjadi orang-orang menerima terang, supaya kita menerima logos firman Yesus itu yang telah menerangi kita bangsa Batak. Kita yakinkan Bapak Ibu, kalau firman, kalau Yesus tidak diperkenalkan, terang itu tidak diperkenalkan kepada kita sebagai bangsa Batak, kemana kita? Dan apa yang terjadi? Mungkin masih dalam keterkungkungan, kegelapan. Mungkin masih kita dalam dunia okultisme. Mungkin kita masih di bagasan hahulumun. Tetapi bagaimana kita dengan meyakinkan firman itu adalah hidup, firman itu adalah pedoman supaya meyakinkan bagaimana manusia supaya tetap percaya di dalam Yesus Kristus yang telah membawa keselamatan, yang memberikan garansi keselamatan bagi kita. Metode itu juga Bapak Ibu, dan itu kita juga rayakan ketika nanti bagaimana HKBP dalam perayaan sending. Bagaimana metode itu juga Bapak Ibu yang kita laksanakan di gereja HKBP sampai sekarang. Kita menyentuh orang-orang yang di dalam kegelapan, orang-orang yang tidak tahu baca tulis, bukan seperti metode dari saksi Yehova. Mereka mencuri domba-domba yang telah mengenal Kristus, yang telah membaca firman,
gampang sekali Bapak Ibu dengan metode yang hal demikian. Karena itu bagaimana kita tetap percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan bagi kita dan selama-lamanya Bapak Ibu. Itu juga yang difirmankan oleh Yohanes ketika dia bersaksi bagaimana dia yang sudah bersama-sama dengan Kristus dan dia bagaimana menyaksikan firman itu betul-betul yang sudah dirasakan oleh Yohanes. Dan ayat 5 dikatakan Yesus Tuhan adalah terang panodang do debata. Seperti juga topik kita, bagaimana supaya kita yang hidup Bapak Ibu Saudara yang di dalam terang saurdo ma padatta panidangyotta doh nanguluta, kita sama perkataan dan perbuatan kita sebagai orang-orang yang di dalam terang Bapak Ibu Saudara. Kita bukan lagi di tempat yang gelap, tetapi kita sudah di dalam terang dan kebenaran firman Tuhan, kata dan perbuatan bagi orang-orang yang sudah di dalam terang itu dan kebenaran. Dikatakan tadi, apakah kita tidak berdosa? Kita adalah orang-orang pembohong, pergabus dohita disi. Tetapi mungkin juga bagaimana kita sebagai orang Kristen, saya tidak punya dosa, juga kita adalah pembohong, pergabus dohita nang disi. Tetapi bagaimana Yesus Kristus kita menjadi saksinya atas semua yang kita lihat. Bagaimana dengan firman kita menceritakan, bagaimana kita memperlihatkan Bapak Ibu kita sebagai Bapak Ibu pemuda-pemudi yang di dalam terang. Tentunya dengan firman ini kita diberangkatkan bagaimana gaya dan mutu hidup kita di dalam Kristus, bagaimana sebuah gaya dan mutu hidup kita di sebuah yang kita percaya dalam Kristus. Apa gaya dan mutu hidup Kristus? Tentunya kita sederhana, tentunya kita bersahaja, kita berdamai dengan lingkungan, kita tidak memilih dalam pergaulan, kita jujur, tidak kita perlihatkan bagaimana kita sebagai umat Kristen ketika sahabat kita sekarang dalam suasana di bulan puasa, bagaimana kita membuat sesuatu, kita adalah terang. Bapak Ibu, bagaimana kita yang sudah terang? Apakah masih ada dari kita atau mungkin Kristen Batak menjadi hal-hal di okultisme, manang olo dope hita mardatu, ketika ada kesulitan, ketika tantangan atau mungkin cinta ditolak, dukun bertindak. Apakah masih ada gerangan di pemuda-pemudi saat ini yang kita bagaimana sebagai anak-anak terang di dalam Tuhan? Dikatakan tadi bagaimana kita seperti bayi yang baru lahir. Bagaimana kita tentang firman Tuhan dalam kepulosan dan ketulusan kita. Mungkin anak-anak ketika mungkin kita bisa mengatakan terlebih mungkin kepada ibu-ibu, bagaimana ketika nanti saya kalau ada yang mencari mama bilang nanti tidak ada di rumah ya. Nah, jadi ketika mungkin ada seseorang mencari orang tuanya, bagaimana dia mengatakan tadi kata mama tidak ada. Berarti kata mama bilang nanti saya tidak di rumah. Ternyata bagaimana seseorang yang mencari itu berarti mamanya di rumah. Iya dong, tadi kata mama. Supaya siapa yang mencari mama jangan kasih tahu. Artinya bagaimana tentang sebuah rahasia itu. Bagaimana kita dengan ketidakkejujuran itu di dalam sebuah kesaksian. Artinya yang kita coba Bapak Ibu atau seorang ibu bagaimana mengatakan itu kepada
anak-anak kita seperti bayi yang baru lahir, anak-anak yang masih bertumbuh, masih di dalam kepolosannya. Artinya demikian halnya kita dalam bersaksi, Bapak Ibu, bagaimana apa yang kita dengar, apa yang kita alami, apa yang kita sudah rasakan dengan Yesus kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana kita tetap bersaksi atas Kristus yang kita percayai, apapun tantangan, apapun cobaan bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Bagaimana kita tetap di dalam iman akan Yesus Kristus Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena itu dengan topik Tuhan adalah terang, bagaimana kita hidup di dalam terang marparangi di bagasan hatiuron. Bagaimana ucapan, kata dan perbuatan harus berimbang, sepadan, seurdut di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, kita adalah sudah di dalam terang. Ketika kita mungkin dipilih, atau bagaimana kita sebagai anak terang, bapak terang, ibu terang, remaja, pemuda terang dalam hal mengisi di dalam seksi-seksi gereja kita yang sudah terpilih di koinonia, marturia, dan diakonia. Bagi Bapak Ibu, kita memberikan talenta, harisma hati kita sebagai anak-anak terang di dalam Tuhan, mau ikut dalam ambil bagian di dalam pelayanan, di dalam kasih terang Tuhan Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita sebagai majelis juga dipilih dan memilih, itu menjadi sesuatu harga tohonan dari seorang parhalado, seorang juga dari majelis, atau juga kita sebagai jemaat Tuhan pada minggu hari ini. Bagaimana kita bergandengan tangan Bapak Ibu Saudara dalam program dan aras pelayanan gereja HKBP Bandung Reformanda. Jangan ketika kita tidak saurdo mungkin karena kita ini orangnya saya mah nggak mau, mungkin masih ada demikian. Jadi mungkin karena ini kurang berkenan, tidak mungkin Amang Indang. Tetapi bagaimana kita, apapun dan siapapun itu yang menjabat, yang Tuhan tentukan lewat rapat majelis, mari kita dukung, mari kita berikan perhatian kita sebagai anak-anak terang di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, itu artinya bagaimana kita yang sudah dewasa, bagaimana jemaat misioner, jemaat yang bersaksi, jemaat yang sudah dimenangkan oleh Kristus lewat terang Kristus kepada kita. Tentunya sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pemuda-pemudi Kristen harus kita menjadi anak-anak terang, dan kita mau berjalan di dalam terang itu Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah di dalam terang, karena kita sudah di dalam Kristus. Artinya mari hidup dan kembali di dalam pelayanan, di dalam percaya, marparangi hati uron di dalam Kristus. Baunang matong halak Kristus kita, padahal tidak perbuatan kita sebagai orang Kristen, atau mungkin perangai dilihat sana, yang mana mau dilihat, yang mana mau dicontoh dari kita Bapak Ibu sebagai anak-anak terang. Ketika kita berjiran, ketika kita bermasyarakat, ketika kita bersosialisasi dengan yang lain, tentunya kita harus marparangi di bagasan hati urun. Tentunya kita harus hidup di dalam terang, karena Kristus sudah ada pada kita, sudah rasakan, kita sudah lihat, dan kita mau tetap percaya kekal selama-lamanya bahwa Yesus telah bangkit atas mendapat keselamatan, anugerah sola gratia pada kita Bapak Ibu hari ini, sekarang dan selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami diperdengarkan pada hari ini. Kami sungguh hidup di dalam terang. Kami yakin dan rasakan, kami lihat bagaimana Yesus yang telah datang ke dunia menjadi logos, menjadi firman, dan mati bangkit kembali dan memberikan anugerah keselamatan bagi kami dan menyediakan tempat Bapa di rumah surgawi.
Kiranya kami hidup Tuhan Engkau pakai dalam terang kasih Tuhan sebagai Bapa, sebagai Ibu, dan itu juga yang dilakukan Rasul Yohanes ketika dia bersaksi atas Engkau Kristus. Demikian halnya kami sebagai Bapa, sebagai Ibu, sebagai majelis dan sebagai anak-anak Tuhan, kami Tuhan mau pakai hidup kami di dalam terang akan Tuhan, menyaksikan bagaimana kebesaran, kemuliaan dan penyertaan Tuhan sampai pada minggu Quasimodogeniti. Pada saat ini biarlah kami Tuhan pelaku-pelaku firman yang sesungguhnya, dan ketika itu kami nyatakan hidup kami hidup di dalam terang. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Demikian juga Tuhan program gerejamu pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, di mana panitia yang berlah juga yang memberikan hatinya mereka Tuhan untuk sukacita kami Tuhan atas 13 tahun Gerejamu HKBP Bandung Permanda. Kami Tuhan mau dengan ibadah kami bersukacita memuliakan nama Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan di gereja kami dan pelayan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Biarlah kami Tuhan sebagai jemaat Bapak Ibu dan remaja sekolah minggu, pemuda kami Tuhan bersatu hati mengangkat pujian kami kepada Tuhan. Demikian kepada jemaat Tuhan, Engkau berkati di setiap aktivitas mereka. Engkau berkati Tuhan para jemaat Tuhan yang berulang tahun pada satu hari minggu ini Tuhan. Biarlah panjang umur, berkat Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan tetap terjaga, dan pelawatan Tuhan kepada keluarga lepas keluarga. Demikian juga Tuhan dengan para orang tua kami yang sakit di manapun mereka Tuhan, dalam proses pemulihan kami yakin Tuhan yang menjamah Engkau Yesus menjadi tabib yang agung kepada mereka. Demikian juga Tuhan kepada anak kami, saat ini kami bawa Tuhan anak kami Grace Silaban, putri dari Amang Pendeta Silaban, dalam hal mengikuti ujian profesi kebidanan. Biarlah Tuhan di masa-masa kerjanya dan juga akan mengikuti ujian profesi kebidanan, Tuhan memperlihatkan lewat putri kami Tuhan kasih sayang Tuhan, hikmat yang dari Tuhan kepada putri kami Tuhan Grace Laban, supaya apa yang dia cita-citakan Tuhan perkenankan kepada putri kami tersebut. Tuhan terima kasih atas anak kami yang mau Tuhan rindu akan pelayanan juga dan aktivitas di dalam kehidupannya di Jakarta. Engkau semakin berkati Tuhan dan juga orang tuanya. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan Tuhan segala kekurangan dan dosa kami, kiranya Engkau layakkan kami Tuhan, dihapuskan supaya kami dapat menerima kembali berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian.